Ini aku lagi dengerin dari rumah sakit barusan, terus dengerin si Chris ya, Chris Putra podcast sama Deddy Corbuzier teman-teman. Dia ceritain, ini aku belum dengerin semua, cuman beliau ceritain tentang ini. 80% data bahwa apa tadi? Sudah overweight. Jadi apa namanya bahasanya tuh? Overweight. Kelebihan berat badan lah ya, kegemukan. Lah. Padahal itu nyatanya jadi sumber penyakit, teman-teman. Tak renung-renungin lagi gendeng ya. 80% bro, dan anak-anak loh itu cenderungnya anak-anak overweight. Sebentar tadi dia nyebut rangka itu digerakkan sama otak. Harusnya operasi mas. Ini ya pilu ketika di follower gitu. Untuk kalau misalkan itu sebenarnya langkah awal banget. Jadi orang kedokteran yang nyampein ya berarti banget. Pengen bisa kalau naik pesawat ngangkat kok. Mana tadi kamu? Ketika gua ke dokter. Of course. Dari salah satu wilayah lebih dari 80% itu sekarang masyarakat Indonesia mengalami obesitas dan lebih dari 50%-nya itu adalah anak-anak. Tuh. Masyarakat Indonesia 80% obesitas, 50% lebihnya adalah anak-anak. Overweight bro. Solusinya kata dia, kita diciptakan oleh Tuhan, sebenarnya kita sudah dibekali supaya kita bergerak. Filosofi lagi bahwa saya sering agak mikir gitu ya. Ya kalau nggak bergerak, artinya manusia itu tewas. Ini bisa disambungkan juga bahwa pergerakan secara fisik itu pun kalau kita nggak bergerak, ya kalau sekarang bahasanya sobe kemana apa Zaidul Akbar atau siapa gitu olahraga sampai banjir keringat setiap hari, make it wet every day gitu. Make it wet ya, konotasi positif. Nah teman-teman, ayo siapapun kita sekarang awareness banget bahwa kita itu cenderung penyakitan bukan karena kurang makan saat ini. Kalau saya dulu, zaman saya kecil, saya tuh sering sakit ya karena makannya jarang gitu. Malah keseringan puasa. Cuma puasa saya nggak bener, jadi saya sakit. Saya nggak sahur, saya siangnya langsung puasa, dan itu terjadi begitu terus. Ya kalau Nabi sesekali doang, misalkan puasa nggak sahur, misalkan di rumah nggak ada makanan terus beliau niat puasa. Nah kalau saya nggak puasa aja tanpa sahur gitu lah, itu kacau. Karena the power of niat itu mempengaruhi otak kita. Otak kita nanti memerintahkan ke badan. Nah kalau nggak begitu, nggak sinkron, kita niatnya kurang misalkan gitu ya, kita tiba-tiba puasa aja tanpa niat, tanpa benar-benar sadar bahwa ya gue mau puasa. Otak kita bisa tidak sinkron dengan lambung kita. Makanya lambung kita udah mau bekerja, dia nggak inget kalau dari otak kita, kita lagi puasa, jangan bekerja. Bisa jadi begitu. Saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiahnya, tapi logik saya begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita kebanyakan ngunyah dengan kebanyakan gula. Anak-anak sekarang udah punya diabetes segala macam. Nah, ini saya sendiri sekarang struggle. Kalau untuk anakku satu, ini dia tuh pergerakannya bagus. Movementnya bagus man, cuma satu sisi jajannya kurang ngawur. Nah ini sering terkena sakit karena gara-gara radang lah apa gitu. Nah, ini yang jajan ngawur. Tapi secara pergerakan bagus, badannya oke, nggak overweight gitu ya. Alhamdulillah. Tapi satu sisi makannya juga benar. Nah ini juga situ lagi bisa masuk karena apa? Karena radang. Jadi dari radang daya tahan tubuh turun bisa sakit juga gitu. So, awareness di situ teman. Dan satu lagi kalau anak satu dia pergerakannya kurang, tapi makannya benar, tapi bisa-bisa tumbang juga karena pergerakannya kurang. Nah ini saling menyadarkan lah. Terus satu sisi, kalau saya sekarang di usia saya yang udah 40 lebih ya, 46 menuju 47 ya, awareness olahraga tinggi karena sekarang kayak gini, saya gempur TikTok affiliate lah setiap hari gitu ya. Ini tadi aja saya habis dari RS nganterin anakku yang lagi nggak enak badan yang satu. Nah, saya di sana pun juga gempur konten sebisanya. Saya dilihatin orang, cuek, kenapa? Saya melatih mental saya juga gitu. Terus sambil di sana saya juga jalan-jalan. Saya tiba duduk nunggu gitu. Saya putus karena saya sambil jalan muter. Bodoh amat dilihatin orang. Saya ngerekod gitu. Selagi tidak dilarang ya
tidak emang Tindi itu nggak ada larangan untuk record, oke, gaspol aja. Dan mungkin nanti teman-teman akan lihat konten saya yang di sana ya, yang ngawur-ngawur apa gitu, nanti akan saya edit dan saya upload aja lah ya. Intinya adalah saya ngelihat bahwa saat ini si Mas Kris tadi aku belum lihat semuanya nih video, mengingatkan bahwa Indonesia sudah overweight, 80% masyarakatnya overweight. Padahal ekonominya sulit kita ini gitu. Karena apa? Karena kurang bergerak. Pastinya terus konsumsi tinggi gula. Minuman, teh, segala macem. Wah, ngeri. Artinya apa teman-teman? Sakit mahal, sehat lebih murah. Loh, Mas Kris loh. Untuk olahraga, beliau pakai cor-coran semen. Makannya tempe. Tapi dia bisa juara dunia bodybuilding Mr. Olympia. Tahun ini satu-satunya orang Indonesia yang mewakili Indonesia di Mr. Olympia. Jadi bukan masalah tinggal harus nge-gym. Enggak juga. Nge-gym itu adalah cara yang ya orang berduit lah gitu, intinya gitu. Tetapi Tuhan itu membuat adil bahwa kita itu hidup nggak harus dengan duit selalu gitu. Ya kita dengan duit pas-pasan bisa gitu. Jadi yang lebih urgent adalah bukan masalah duitnya tapi mindset. Makanya kenapa saya sering latih anakku sekarang kayak main bola gitu. Saya ajak naik busway, saya ajak jalan kaki supaya mindsetnya tertanam. Lihat di luar negeri orang-orang bule gitu cenderung banyak yang jalan kaki. Jepang, Korea, kenapa badannya bagus-bagus? Padahal mereka kalau dibilang minumnya alcoholic drink, terus pork gitu ya. Kalau dalam Islam pasti ini barang dua haram ya. Karena tentunya haram ini bukan sembarang haram, pasti ada reasonable secara kesehatannya. Ya, secara kesehatan lemaknya tinggi, alkohol juga ngerusak. Nah, ini secara umumnya. Belum lagi kalau konotasinya dengan cacing pita segala macam. Tapi yang dipastikan pork adalah lemaknya tinggi. Nah, lemak tinggi apa? Efeknya buruk buat kesehatan. Terus kedua, alkohol pasti ya itu bisa merusak juga ya. Secara detailnya silahkan dicarilah, saya juga nggak tahu banyak. Tapi intinya kalau saya emang perintahnya Allah dilarang ya nggak dijalankan lah, berusaha untuk situ. Dan alhamdulillah untuk kedua hal ini insya Allah bisa gitu ya. Terus artinya ya, nah tapi mereka ini kan makan konsumsi seperti itu. Kenapa kok badannya bagus-bagus? Cenderung overall ya. Jepang, Korea, karena mereka move everyday, cenderungnya jalan. Bahkan yang saya dengar, saya baca, anak-anak muda Jepang, mereka tuh malu kalau memiliki mobil. Pakai kendaraan. Mereka public transportation kemana-mana jalan kaki. Indonesia, different. Mindsetnya punya mobil, model makin keren, makin gagah, makin ganteng. Ya itu saya tidak ngerti secara detailingnya apakah benar enggaknya walau alam. Tapi ada seliweran begitu. Tapi keduanya memang di Indonesia public transportation-nya masih belum nyaman menurut saya ya. Masih belum nyaman dan belum terkoneksi semua. Walaupun mulai ada ya perbaikan, udah ada busway, ada kereta segala macam. Pemerintah sudah mulai moga-moga makin better. Karena itu pun juga belum bisa menyentuh semua. Berapa titik kayak saya misalkan tinggal di Kebun Jeruk ini untuk menyambungkan juga masih move ke sana ke sini, jalan kakinya lumayan jauh juga gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat sisi positifnya jalan kaki ya buat kesehatan, menahan makan boleh tapi dibakar lah gitu intinya kalori. Jadi tadi filosofinya sederhana dari Mr. Kris bilang bahwa Tuhan menciptakan kita ada kalori masuk itu juga harus dikeluarin, harus dibakar, harus dipakai. Kalau kebanyakan kalori tanpa dikeluarin, efeknya apa? Overweight. Nah, kurang lebih secara simpelnya begitu. Maka kita makan boleh makan banyak, sebenarnya kayak gitu ya. Tapi bakar, digunain. Kalau nggak numpuk jadi perut lemu. Jadi jangan sampai pendapat kalau misalkan udah berkeluarga, udah nikah, terus perutnya gemuk artinya sukses. No, brother. Saya hari ini ke rumah sakit, saya perhatian. Ada aja orang yang masuk situ ya, sampai parkiran mobil lot penuh. Dalam hati. Oke, satu sisi bisnis. Bisnis dahsyat itu. Nggak ada matinya. Orang udah sakit, berapapun suruh bayar, pasti bayar.
entah BPJS, entah insurance, entah bayar cash gitu. Tapi satu sisi kok ini mengerikan, menyedihkan gitu ya. Kenapa ya? Banyak rumah sakit tapi nggak ada, saya jarang bahkan belum menemukan rumah sehat gitu ya. Maksudnya rumah sehat tuh mengajarkan masalah nutrisi, kehidupan sehat, detailing. Kadang-kadang hal sepele loh kayak gini bahasanya, yang bahwa kalori yang masuk untuk harus ada kalori keluar. Ini nggak ada nih pemahaman knowledge yang simple, yang dimengerti, yang mudah dipahami dan menggerakkan hati-hati kita gitu. Kok mungkin aku kurang knowledge-nya, tapi saya belum menemukan ada rumah sehat gitu ya. Adanya gym pun saya kadang masuk gym saya bingung. Ini nggak ada instruktur bayar lagi, tapi kan knowledge basically-nya itu nggak ada di pampang nih. Kalau makan ini begini misalkan, I don't know, tapi kalau memang ada, cuman arahnya bisnisnya selalu bisnis. Ya bisnis boleh, tapi clear gitu. Alangkah mungkin teman-teman yang udah mulai paham seperti ini, bikin something ya, pergerakan. Wah, Indonesia yang mungkin kayak Zaidul Akbar itu, diperbanyak orang-orang seperti Mr. Zaidul Akbar makan tempe ternyata protein. Itu bagus. Terus tempe seperti apa? Ditelusur lagi, ternyata tempenya banyak yang kedelai standarisasi untuk peternakan. Wah, crazy lagi lah. I don't know lah, lebih detailingnya gitu. Ya mungkin banyak teman-teman padahal jurusan kedokteran itu luar biasa Indonesia, berapa banyak, mahal pun lah gitu kan. Tapi apakah selalu harusnya dengan bisnis terus gitu? Tapi kasihlah penyegaran kesehatan ke masyarakat ya. I don't know lah. Mungkin moga-moga seperti Mas Kris dan Mas Deddy Kebusar yang lagi podcast itu juga banyak menebarkan hal kayak gitu. Jadi bukan cuma kerusuhan masalah politikus. I don't know lah ya. Intinya apa yang di kepala yang saya dengar saya ocehin aja teman-teman. Kalau ada salahnya ya saya keterbatasan limitation my knowledge. Kalau ada kelebihannya ya silahkan diambil. Karena itu semua datangnya dari sang akarnya jahat ya. Jagat. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cair selalu. Gaspol, jemput rezeki unlimited, tapi jangan lupa badan dijaga, sehat. Masalah nanti hasilnya seperti apa, lillah. Sedang mau ngelampai, gimana nggih? Sugeng Riyadin.